Pertimbangkanlah pertanyaan ini. Kalau Anda diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan industri pendidikan lokal di Indonesia, program dalam negeri apa ingin Anda lakukan? Diberikan kesempatan. Pertanyaan itu amat penting, tetapi sejujurnya penggunaan dan putusan untuk memilih dua kata ini dalam skenario yang sudah saya sebutkan itu kurang tepat. Saya selalu mengingat waktu memulai belajar bahasa Indonesia di SMP. Saya didorong oleh guru-guru saya untuk memikirkan Indonesia sebagai tanah kesempatan pada masa depan. Kata mereka, mungkin kamu mau menjadi diplomat, bekerja di kantor pemerintahan, menjadi ahli hukum internasional yang terkenal sekali dan dwibahasa. Tiba-tibanya, saya diyakinkan bahwa semua impian saya boleh dihidupkan kalau meneruskan belajar bahasa Indonesia. Lagi pula, Indonesia diperkirakan menjadi perekonomian global yang paling besar kedua sebelum tahun 2050. Indonesia, tanah kesempatan. Benar ya? Sebetulnya, dewasa ini sebagai guru di SMA juga, seperti guru-guru bekas saya, gambar idaman Indonesia masih saya dorong kepada murid-murid tanpa malu-malu. Sepanjang era bahasa dalam krisis yang kita masih hadapi, guru-guru selalu harus berjuang untuk kelangsungan hidup pelajaran itu yang kami cintai dalam kurikulum sekolah masing-masing. Ini justru hal mengapa kita terpaksa dan harus terus-menerus berfokus pada bagaimana meningkatkan jumlah pelajar dalam secara apapun dan bagaimana bentuknya. Sayang sekali, tidak ada pilihan yang lain untuk guru-guru bahasa Indonesia di Australia. Kita wajib memulai perbincangan retensi dengan si pelajar melalui segi kesempatan dan menekankan semua insentif yang ditawarkan kepada mereka pada masa depan. Jadi, bahasa yang kami pakai amat penting. Pertimbangkanlah lagi tentang dua kata dari dulu. Diberikan kesempatan. Menurut saya, dua kata ini mengandung artinya sedikit egois, seolah-olah ada sebentuk manfaat yang diharapkan atau didapatkan. Maksud saya, haruskah kita menunggu atas diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan orang Indonesia dan institusi pendidikan lokal di Indonesia? Atau haruskah kita memiliki pertanggungjawab sebagai warga global untuk menolong satu sama lain dan kelompok-kelompok yang kurang beruntung tanpa insentif pribadi? Nah, sebagai pejuang untuk bahasa asing, cara yang kita membicarakan hubungan dan kerjasama Australia dan Indonesia mesti kita ubah. Yang jelas, dunia kita sudah berubah selama-lamanya. Penduduk global sedang menghadapi krisis bentuk berbeda dan belum pernah dialami. Oleh karena itu, kemampuan berbahasa-bahasa asing, kerjasama, dan memahami orang-orang lain dalam krisis adalah bertanggung jawab dibagikan kita, bukan kesempatan yang diberikan. Yang terpenting dan harus diutamakan oleh guru-guru bahasa Indonesia di Australia waktu mempromosikan pelajaran bahasa Indonesia di sekolah adalah belajar bahasa Indonesia di atas segalanya bisa membuka pintu. Membuka pintu supaya murid-murid kita sanggup mengatasi dan memecahkan masalah-masalah kemanusiaan pada masa depan. Khususnya itu yang diperbanyak oleh karena pandemi COVID-19.
Walaupun jutaan penghuni baik di Indonesia maupun di Australia sudah terjangkiti COVID-19, itu masalah lanjutan pandemi pada masa depan yang paling mengkhawatirkan. Hal yang paling menakutkan yaitu bahwa sekarang dua negara kita di tengah pandemi yang diam. Sebenarnya, pandemi ini adalah jenis pandemi yang sefatal pandemi yang lain. Pandemi ini yang makin lama makin muncul, tidak ada vaksin. Pandemi ini hanya bisa dipecahkan lewat kerjasama antara manusia, sekolah, dan pemerintah. Pada bulan Mei tahun ini, survei diluncurkan dengan tujuan cari tahu bagaimana kondisi psikologis dan mental masyarakat Indonesia. Menurut hasil survei itu, 98% peserta merasa kesepian dalam bulan terakhir. Di samping itu, 2 dari 5 peserta merasa bahwa itu lebih baik mati daripada hidup dan ingin melukai diri sendiri dalam sebulan terakhir. Bandingkanlah statistik-statistik ini dengan situasinya di Australia. Pada bulan Juni yang lalu, 1 dari 3 orang antara umur 18 sampai 34 tahun mengalami masalah kesehatan mental dalam bulan yang terakhir. Dan 65% orang mengalami kesepian dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mulai dari sekarang, kita semua harus memperkuatkan kemampuan murid-murid kita untuk memulai percakapan tentang bagaimana menjaga kesehatan mental dan menghapuskan stigma dan tabu masalah ini. Ini pandemi. Dapat disimpulkan, suatu hari, karena saya memiliki pertanggungjawab sebagai warga global, saya ingin mendirikan program dalam negeri di mana baik pemuda Indonesia maupun pemuda Australia memusatkan perhatian, mulai percakapan, dan bergotong royong tentang bagaimana memperbaiki hasil kesehatan mental, khususnya di antara penduduk yang rawan oleh sebab pandemi. Itu ide milik saya saja. Ternyata itu masalah dibagikan oleh 2 negara. Dan supaya menemukan solusinya, itu terserah generasi pemuda. Atas mendengarkan pidato ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum, Om Swastiastu, dan salam sejahtera kepada semua pecinta bahasa Indonesia.